Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, welcome back to Teaching Online with me, Miss Renjani. Today, we are going to learn about job application letter. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi aplikasi membuat surat pekerjaan. Nah, bagi kalian yang udah kelas 12, nanti kan sudah lulus akan membuat sebuah cover letter atau resume. Jadi, stay tune ya. Definition of job application letter. Jadi, surat permohonan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu yang disesuaikan dengan pengumuman lowongan pekerjaan yang sering terdapat dalam sebuah iklan. Nah, bisa media elektronik atau media massa. Oke learners, kita akan lanjut mengenal lebih dalam ya tentang job application letter. Let's start to functions. Nah, ini adalah functions of application letter. So, there are 3 functions of job application letter. Firstly, as a written proof when applying for a job. Nah, maksudnya itu adalah surat lamaran pekerjaan ini memang harus kamu adakan untuk bukti bahwa kamu benar-benar serius dalam melamar pekerjaan yang di suatu perusahaan. Nah, secondly, as a means of communication, yang artinya adalah surat lamaran pekerjaan kamu ini akan menjadi media komunikasi kepada perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait dengan riwayat pendidikan, pekerjaan, maupun kemampuan yang kamu miliki. And thirdly is as a consideration for employer. Nah, maksudnya di sini itu adalah poinnya di sini perusahaan pasti butuh surat lamaran kerja untuk mempertimbangkan jika memang kamu layak untuk diterima sebagai karyawan di sini. Oke, ketika kamu sudah tahu functionnya, kamu harus tahu juga bagian apa saja nih yang ada di dalam application letter. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas tentang functions of job application letter. Okay, now there are 2 parts of application letter. The firstly is cover letter and the secondly is resume or CV or curriculum vitae. Okay, learners, kita bakal bahas satu persatu dulu ya. And the first is cover letter. Nah, di sini adalah surat pembuka. Surat pembuka yang fokusnya kepada firstly, what position you are applying for. Jadi, ini itu isi tentang posisi apa yang kamu lamar. Nah, and then secondly is what makes you a strong candidate. Nah, ini tuh menunjukkan kamu kandidat yang kuat yang mampu menjadi karyawan di perusahaan tersebut. And then thirdly, why they should select you for an interview. Jadi, alasan-alasan kenapa kamu harus dipilih dan harus dipanggil untuk proses wawancara pekerjaan. And then lastly, how you will follow up. Jadi bagaimana nanti kamu memfollow up proses interviewnya dan bagaimana cara kamu dihubunginya. Jadi seperti itu. Jadi there are 4 part of application letter in cover letter. Nah, kira-kira apa saja sih isi dari cover letter? The first is contact information. Nah, jadi kontak informasi ini yang dimaksud di sini adalah nama perwakilan perusahaan. Yang kedua adalah greeting. Sapaan pembuka surat harus dibuat dengan profesional untuk membedakan dengan sapaan surat pribadi. Jadi jangan sampai nulis how are you ya di surat ini. Nah, yang ketiga, introductory paragraph. Paragraf pembuka ini harus berisi kenapa kamu tertarik pada posisi atau lowongan pekerjaan tersebut. Nah, yang keempat adalah highlighting paragraph. Paragraf ini berfokus menjelaskan secara singkat tentang kemampuan, pengalaman, dan kapabilitas kamu, sehingga kamu merasa sebagai kandidat yang paling sesuai untuk dipertimbangkan perusahaan. Selanjutnya ada final paragraph.
Nah, terakhir ini digunakan untuk menuliskan kembali bahwa kamu sangat berminat untuk bekerja dalam perusahaan yang kamu lamar. Nah, kemudian adalah closing. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya, dan sertakan kontak kamu agar perusahaan mampu menghubungi. Dan yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Okay, learners, there are second part of applications. Jadi ini adalah part kedua dari job application letter. Oke, resume atau CV. Nah, kalian pasti biasanya tuh mengenal dengan kurikulum vitae. Oke, resume itu sendiri adalah sebuah daftar riwayat hidup yang berisikan aneka informasi tentang diri kamu yang terkait education, work experience, credential, and then the last is accomplishment. Nah, intinya, resume ini adalah first impression. Why? Karena disinilah perusahaan akan betul-betul tahu tentang diri kamu. Jadi pastikan membuat resume dengan sebaik mungkin dan informasi yang seakurat mungkin. Oke, nah yang sekarang adalah resume. Apa saja sih kira-kira yang ada di resume? Nah, yang pertama adalah contact information. Segala informasi penting dari calon pelamar, misal ada nama, alamat email, atau nomor telepon. Nah, bisa dicantumkan di situ ya. Kemudian ada objective statement. Nah, kalimat yang menyatakan spesifik tentang pekerjaan atau karir apa yang ingin kamu capai. Jadi kamu bisa cantumkan di situ di objective statement. Kemudian summary statement. Nah, di sini adalah bagian ini yang harus bisa menarik perhatian manajer karena berisi snapshot of your work experiences, achievement, and skill. Dan di summary statement juga ada employment history. Nah, di sini itu dimana berisi semua pengalaman kerja yang pernah kamu lakukan. Ingat ya, dari pengalaman yang terbaru hingga yang pertama. Kemudian ada education. Di sini kalian bisa cantumkan pendidikan kalian mulai dari SMA ya, senior high school hingga PhD. Nah, kemudian di other information ini kalian bisa mencantumkan informasi apa saja. Misal kalian pernah mengikuti sebuah organisasi. Nah, seperti itu kalian bisa mencantumkan di other information atau kalian bisa mencantumkan hobi kalian, bisa dicantumkan di situ. Pokoknya jangan mencantumkan yang hubungan yang konflik ya, kayak gitu. Nah, untuk mempercantik resume atau CV kalian, jangan lupa recent photograph. Jadi, cantumkan foto terbaru kalian. So, gimana learners? Mudah dipahami kan pelajaran tentang job application letters? Oke, nah kalau mudah dipahami atau nanti mengalami kendala bisa komen di bawah video ini ya. And then yang belum like juga bisa like video ini. Yang belum subscribe juga bisa di subscribe. Dan jangan lupa untuk share ya. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar darinya. And then for me, a good job application letter can lead you to break future. Nah, jadi buatlah letter yang sebaik-baik mungkin dan informasi yang seakurat mungkin. Okay, thank you for watching this video. See you on the next video. Bye-bye.